Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Mesita dari kelas Ekonomi Islam B angkatan 2018. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang akad wakalah. Yang pertama, definisi wakalah. Alauddin Al-Samarkandi mendefinisikan wakalah secara etimologi, yaitu berarti perlindungan atau al-hifz. Ada kalanya wakalah bermakna penyerahan, seperti pada perkataan tawakkaltu 'ala Allah, aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku kepada Allah. Al-Sakarsih secara terminologi mendefinisikan wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Nah, adapun dasar hukum wakalah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawakan makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Nah, adapun rukun wakalah, yang pertama orang yang mewakilkan, kedua orang yang menerima perwakilan, ketiga objek atau pekerjaan yang diwakilkan, kelima sikhat. Nah, adapun syarat wakalah, yang pertama syarat sikhat, dapat berupa lisan, tulisan, isyarat, perbuatan atau tindakan yang menunjukkan kerelaan untuk mewakilkan. Apabila orang yang ditunjuk untuk menerima perwakilan menolak, maka wakalah tidak sah. Nah, kedua, syarat orang yang mewakilkan ialah cakap hukum, berakal balik. Muwakil harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Nah, yang ketiga, syarat orang yang menerima perwakilan atau wakil. Yang pertama, balik, berakal. Wakil harus mengetahui kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Wakil tidak boleh orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan itu. Yang keempat, syarat terkait kewenangan yang diwakilkan. Kewenangan ini berupa kewajiban dan hak. Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak seorang hamba, misalnya wakalah untuk menjalani hukuman qisas. Menurut ulama Malikiyah, kewenangan itu bukan berkaitan dengan ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, maka wakalah contoh tersebut itu tidak sah. Nah, yang kelima, syarat objek wakalah. Objek merupakan kewenangan muwakil. Objek dapat diwakilkan, dan objek harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima perwakilan atau wakil. Tidak boleh mewakilkan objek yang berhubungan dengan kewajiban ibadah, kecuali ibadah haji, zakat, membayar kafarat, sedekah, kurban, dan tawaf. Nah, yang keenam, berakhirnya wakalah saat yang pertama matinya salah seorang yang berakad, yang kedua salah seorang yang berakad menjadi gila, yang ketiga pekerjaan yang dimaksud dihentikan, keempat pemutusan dari muwakil kepada wakil diketahui wakil, yang kelima wakil memutuskan sendiri yang diketahui muwakil, yang keenam wakil keluar dari status kepemilikan objek perwakilan. Nah, selanjutnya implementasi wakalah. Bentuk implementasi, yang pertama, wakalah dalam praktik
dalam praktik di lembaga keuangan syariah biasanya berkaitan dengan akad lain. Kedua, misalnya dalam pembiayaan mudharabah. Pihak lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu pula pada akad salam, istisna, ijarah, dan akad lainnya yang membutuhkan adanya perwakilan pihak lembaga keuangan syariah oleh nasabah. Yang ketiga, selain praktik tersebut, di lembaga keuangan syariah umumnya ada jenis produk yang menggunakan akad wakalah seperti kiriman uang atau transfer, kedua clearing, ketiga inkanso, keempat intercity clearing, yang kelima letter of credit, yang keenam payment. Demikianlah penjelasan dari saya tentang akad wakalah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.